Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirahnya Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, bukan Ibnu Hisham sing aran muli labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian tiang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sedikit, sama nak ngaji tarikh ini apa kulason? Terus yakin karangan di sini. Umar Abdul Jabbar, ini tiang Mekah, dia Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi itu melajunya tembus di Indonesia, semakin nang Kebumen. Nah, kalau sing ora ora kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora ora. Tapi jelas beriku tembus di Kebumen. Terus beliau nulis Mabadir Jidiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilabib. Ini ku nak sampai moto tarikhnya Ibnu Ishaq. Ini ku moto Quran itu koyok ku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tadi mana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga ya. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah nek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah di saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi apa pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumi ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Iya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin
angin, kowe kudu gawe keributan, gue ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya yukhon faqala laha walil ardi ya tauhan au karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toi ini. Sekarang menurut Gusti, orang nurut lah yang mesti kalah, kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu nggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Bone urung. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran uga kula. Mun terus nang ora ana sembarane jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna alim rihab wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna rihab, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya, juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir.
Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Ya, bumi ramantel bek kue darani diakal, bumi barang raja akal, lu mantel, ngomong darani raja akal, lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembel aja mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena rada berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut itu bahasa Indonesia, ya, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak tawari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu wali, dukun gitu nih kamu. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran meliti terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuanya, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia usah daftar. Demenisin maksudnya. Nggak usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok bisa mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini, jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal, kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman ini bumi enak kayak maksiat. Saya kecekel aku begitu prakas. Wasa saja Allah kang sebenarnya jajal. Jadi, nah. Kita harus berlatih berpikir begitu terus, supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu, karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya lintang kubur.
Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti ini. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu umi itu gak perso mikir, dia sudah. Setelah 26 hari Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dingin. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara selanya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, "Com, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang mau. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Ya kiai rak dituruti santri kok bingung. Kan dia tahu rak dituruti. Betul, dong sapa sing gombrek sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo gue pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Tidak deh. Ambil semua Abu Sufyan. Waktu itu bener-bener wah coba. Setelah kado balo, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan. Mulai terus, liannya mulai. Setelah liannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya. Kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, buah yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di Sa'd bin Waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Ya kok sholat gitu.
Masyhur itu hadis itu di Bukhari zaman tidak. Sabda Ibnu Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban, darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Bermong bodoh kowe roh sikit-sikit sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian ala India dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai. Akhirnya bagus serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kayak Mbak Rabia itu. Jadi kayak Madura, orang Mekah, orang Juban ditutup nyongkone kayak ini. Barang bandara kok Juban kabeh. Terus heran deh. Jadi mau anak udah tapi tenang, terus feeling nombor kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa'arsalna alaihi riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu Yunus Abu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan yang mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini, aku kok kena mikir, rugi. Terus sahabat tuh, hampir di dekat barang kira di pasar. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Hubungannya kayak jogeman gedeng wali sama ini reso mikir, tapi para pengen. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir. Carane bahagia ya ora. Lho kula nate lho tak kritik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Ini ngumpul 10 nang ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong foto, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem, ora iso mikir. Jamin dadi bodoh tenan. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah enggak? Sampai sahabat udah sadar.
Iya, Man Salman. Jadi saya tak lem cerdas, Man Salman kontak sekali. Tetap enak rasa cerdas tapi paham ya. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alim bihau wajib dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalamin Muhammad itu kan. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti ono sesuatu dene dhisik orang bahasa ikra iso ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gawe ora iso ora dukun. Wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, aku daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Di Mas Tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan tiga kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna bihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang digunakan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu cukup. Nabi ngendikan apa saja kok direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasihnya pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di langsung airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu terlatih. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Geruang tenan. Wes sama yang paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling enggak ada anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam, terus berdigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu, orang ya percaya.
Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia kok lucu, ketika telur jadi ayam kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Ini jawab enggak kan? Artinya apa? Natijahnya kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut ulang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Lu banter antar, tapi dari wali orang-orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai dicobrol karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya, ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas'abina iki wa imanin sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hada birodatillah, hada ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani yo kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut enggak jenengan saged. Lho, sambil bledek saja. Kalau nabi yo gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Otak keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin mau matu ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku ora iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pikir rasa lah, itu malah enggak. Bisa balen nopo repot.
Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja go tenang deh. Juga tenang khusyuklah tatap mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa itu jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin orang pengiran mantel. Coba goblokin orang itu kok melok. Entah. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja, orang terserah atau sih dulu. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah dulu si Allah ya Allah ya falu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika onto keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu diizinin Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mokal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno onto ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wirini, anak kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, Anda kan kayak goklung asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam. Terus ngomong-ngomong, kelungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mokal ta ora? Anda kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang cilik kok iso gede maca dhewe sing narik sapa mesti kok cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Terus ketika mungkin modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Ya kok gampang bisa di sidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis set, cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek mungso tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sampai cuma aslinya yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu orang Nabi tenang ae? Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga kalau Nabi ya cemen gampang. Wong aku parah pengen. Tapi sahabat kan grogi bikin lah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrate Allah ngono Mas paham lho. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham lho. Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran rame wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut.
Barang tuan Ka'bah sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kita. Udah ngomong ini, ya udah cerita ini aku jauh. Ini sudah benar. Tapi kan dia awalnya karena ngarang yang, kok dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro yang masih orisinal. Kok ke awalnya jalan mau bisa miber, mau kalah kan? Mualaf ini orang warisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai strategi. Menurut Mas, yes ben khas. Mau marah gak ben apa? Baru tak tenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua dia. Jadi cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Ulangku keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 malam mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita, jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Ini ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ini keben Ben Mamatos terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hashim terkenal keramat itu ya keben Mbak Abbas malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae membaca ayat tertentu. Lah saat itu iso nyatane aku iso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansa'aha awal amal. Jadi Quran melatih kita, kena kepengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ula. Yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak, ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausamu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamatali Adam kolakohu menturo. Nah Isa itu jangan lumayan nih, biar jangan boy lah, Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturo dari hidup. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup.
Tapi kan saatnya nekor, terus kita orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, nggak usah miber-miberan malah. Nah kakek di samiber tabrakan dulu malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau nih mau latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem di bumi. Aku piye nasibnya? Ya tetap bisa mikir. Iya mau. Pengiran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Berjanin meteng, buat mau engkek renang kan? Mau gak mati? Ya ini jero janin, gue sana boleh oksigen, malah buat mau amin renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika buat itu renang. Orang kayak oksigen. Membuat engkek nopo? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nih dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir, boyo cuwili, ya lahir, ya semua itu kota. Artinya, jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron. Bapak ini harus kecangkeman amanah billah subna ilallah pokoknya cocok ra cocok paham ra paham masuk akal ra masuk akal pokoknya ini amanah billah. Karena ngono sesuai dengan wali. Paling enggak misalnya rawani kayak Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudroh ulah. Kudroh ulah itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum ada. Berhubung manusia mau lahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk orang ono iling-ilingan bahwa kebiasaan tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat utama yang tadi saya. Makanya sampean nak ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa korasine sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu Allah kita omongi kok balen malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok kowe yo ora iso watu nglairno pitik kowe yo ora iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ora isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi mungkin barusan saya tahu. Lah nang ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajin dan nawa lam taru hasa semoga terus. Pada zaman keterlatih nawa terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sembuatan apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Buat nanti semua pun Allah ngersakno itu. Karena teman kita ditutup wa kafawa minimal kita tetap sing menyukupi kemenangan wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ono teori pantes-pantese menungso duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan ada wong gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes mau mangan ya kalau. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak wong toko 40 dina ra mati ngono biasa wae.
Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi misange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lae sang ora ana apa mak ing dawane sandinge nabi. Iki gawane wong wedok. Nabi dhisik sejak marat gawane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih ujek dijak melarat iki apa-apaan itu protes. Mengane kan diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Taman roh ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama nak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, biar raros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Pas di nekat biar raros. Singkat cerita berangkat suwe no ben terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak mau ngarap ben persen. Mau kena kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabnya kan lho, imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah, ya jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas engko ora kena. Mangkel dene kata kajate ora kesampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu, zamane kowe tak sumpahi lah. Terus anti alia kabur di umi, kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak telon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu hukum tolak, namun dihar itu hukum tolak ijab mu'abbad. Jadi yang beruang kok dihar berarti rawat dikumuli selawase. Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena agak tua. Aku ayu berapa balik? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang itu hiper. Matur, memuangi sahira Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar memuangi. Nangis sampai ngombe, itu anak nangis kan sampai ngombe. Jadi itu sak paket dia nangis sampai. Itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong warung tua, ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae mamu sendiri itu. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak, dihar kok kaya tolak apa-apa. Tujuannya matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi katakan Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu nggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, matapannya. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak di hari itu hukmi tolak. Mulai pada sing wedok. Nabi wis sina nak di hari padha beto. Tuana kan kita Jawa ini kan tidak perlu kekasihnya. Ada jenengan gaya keputusan ngono tak lapornya. Nanti siapa dilapornya? Ini hukum nggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi rapi iya susah wedo sebenarnya. Saya cawe itu sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar sholat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Dan kamar itu nangis, buat nangis, sekian menjenabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah.
Makanya kalau tambah iman dari Rasulullah, aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nah, lali Mujadilah wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong tadi nanti dilapar. Mana pulau gedang bujuk pulau menengah itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun ada awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nombor Khawlah. Dia ini tua. Khawlah itu memang mati tua ajus. Dindek nombor Umar mandek. Rumah nanti jam dulu, wong itu anak tua ngomongan nanti soleh. Nanti jam pasukannya Umar, iya ya akhirnya nginin rumah ngomongan kok nanti jam dulu. Iku jari si Umar terakhir bareng petugur mentek pamit, bah niki mun badhe nopo zuhur sholat. Wong sangat waktu sholat zuhur. Gak marah sebar, gak apa-apa kita zuhur rasa sakit sebar. Singkat cerita si Khawlah mengiri terus sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kok begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadihil ladzi sami Allah min fawqi sab'isa. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluarane didengar Allah min fawqi sab'isa. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar. Enggak. Umum ora dhewe salat zuhur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah. Jenenge Khawlah, wong wedok jos. Entek. Lah iya Kanjeng Nabi kok. Wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem bisa melarat gelem. Tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah iki. Lha nek wong lanang kuat. Atau orang melarat, baru sugih uripe terkendali itu banyak. Wong itu ngomong, jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengen, malah ditantang. Nak kue njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirapa. Turid nangar masirul hayat dunia kehidupan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung kanya nang ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan pakai hukum mut'at tolak. Wa sarifuna bebas no ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utawa iku sing megat ingsun kuna ing sira kabeh diwiri pira ren kelan tambah bahaya. Jadi Kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barep futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah Allah. Wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ari jannata tikse swarga. Fa inna Allaha wa ta'ala wa a'ad nyediakno sapa wali muslinati kedhe sing apian pun nasa sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajran ing ganjaran atiman kang luar biasa Rasulullah dia mau bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Moga nak ngamuk barno ae, nopo barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau Kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang macam Mujadilah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin
tolak. Dulu kalau ngomong jorok banget, masyhur sama juga tentara. Ya Rasulullah, gua akala sababi wa natartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno Dik ape megah kok penak pokoke ngomong ora barbar nanti nabi ngrungokno seruwe pas tau itu wis bareng nabi iya tapi hukum sementara iki nak diare koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih penyenan lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengira. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam kemudian to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga ora dirungokno wedok. Berarti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa ta'ala wa ta'ala wa adanya di ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minunane sira kabeh. Kira dadel akhirat akhirat ajrane ganjaran adiman ingkang gede aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gede bojo kula iki tak didik sederhana. Nggih perkarane ngiling-ngilingan tak hidup kita ini menuju napa akhir. Nah, contoh rasa se-ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum kan nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al-akhirat yang akhirat, alat dunia ngalamo yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalamo apa? Dunia. Ya nisa an-nabi biro-biro bujuni Nabi manuti sapane wong. Iku yakti iku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisah dan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin ai biyinatin sing jelas napa fahisah ya to anane fahisah biyinatin jelas itu apa ngoten tikal napa pikiratin nudok kita di ukhra nudok binuni lanon ma'ahu sertane ikilah nudok lawan bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudok tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada jadi kira wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah bisane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salahe tokoh mesti dinut benere tokoh ya napa dinut lane garwane nabi kena ancaman bojone nabi kowe nak salah iku ada pedo double mergo kowe iku panutan nak kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double. Kalau karwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam, ya divisa, mereka kok jadi model, oh nak ono butuh sosialita kan repot, no? Repot. Nah, tapi nak bujum sosialita, ya berarti kena ada, kan orang masih nganut. Menurut saya lah sosialita, aneh-aneh, kan malah wong malah ganggep. Baik walhasil ini nak bujuni tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati, mereka nak salah ya ono sing nut, nah bener ya ono sing jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal aja budabo di venue juga mau potentikal lola ke isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.